Oke guys, welcome back to my YouTube Robi Gemes, ya kan. Hari ini saya kembali lagi ke Bapak Auranti Surabaya, yaitu Bro Edwin ya. Di sini ternyata selain Bro Edwin ini suka koleksi Auranti, ternyata di luar-luar ini banyak permaruan terutama Hyoscyarum dan juga banyak aquascape guys. Dan tadi sebelum membuat konten ini kita sempat ngobrol bentar, ternyata beliau itu sudah main aquascape dari lama dan didasarkan oleh hobi. Nah, nanti salah satu desainnya aquascape itu yang sudah jadi, nanti tak taruh videonya di sini guys ya. Tak lampirkan videonya. Dan di lain sisi Bro Edwin ini juga nyambi secara gak langsung guys. Nyambi itu dia terima pesanan ya, terima pesanan settingan aquascape menurut budget kalian masing-masing ya. Masuk Bu. Menurut budget kita masing-masing. Jadi tidak semua aquascape itu murah atau tidak semua aquascape itu mahal guys. Jadi sesuai dengan kantong dan kurang lebih kepengin gimana desainnya, beliau itu bisa mewujudkan apa imajinasi kita gitu. Tapi ya dengan satu catatan guys, tidak bisa dikejar waktu. Cuman di sini kan kita membahas masih seputar peramisan dan perairan air tawar ya. Betul. Hari ini, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat saya juga bisa bikin konten mancing, bikin konten makan, karena saya ini orangnya apa ya, fleksibel gitu. Nah, Bro, aku mau tanya ini ya. Ini tak interogasi terus guys. Cek, aku tak jupuk teh pisan sambil tanya, Sambil ngeteh guys. ngeteh. Malam-malam nggak ono kopi, ono es teh. Nah, ngeteh. Jadi gini guys, aku pengen tanya ke Bro Edwin itu, sejak kapan Bro kamu ini suka maru? Kalau maru itu malah dari awal kok. Dari awal ya ternyata ya. Iya, awal main cana langsung maru. Langsung maru. Malah Auranti apa itu setelah setahun lebih Nah, baru kenal, bukan baru kenal sih, sudah kenal, cuma baru ngekip baru Auranti. Auranti. Setahun lebih sudah tahu maru, ada maru red yellow. Setahun lebih udah ngekip maru, baru main dua-duaan. Auranti, pulkra, terus tewarti, yo main dua, pokoknya setahun sudah tahu cana baru main dua. Oke. Lah, pertanyaan saya, kenapa kok dulu sempat berhenti main maru? Kok langsung lebih fokus ke Auranti sampai bisa meraih prestasi-prestasi yang lumayan tinggi ya guys? Karena beliau ini paling males turun latber. Ono sombongnya iki guys. Paling males dia itu ikut latber. Minimal dia ikut itu mini kontes yang skalanya regional. Ya. Wah, ini sulit nih guys. Orang ini udah sombong ini. Soro ini. Jangan salah paham guys, jangan salah paham ya. Jadi sebenarnya nggak berhenti kok, nggak berhenti main maru itu nggak berhenti. Cuma waktu itu kan maru pertama kenal, tetap ngekip maru. Cuma seiring berjalannya waktu kenalah dengan Auranti, Pulkra, Andrau, kelas dop itulah pokoknya. Tapi maru tetap ngekip. Arahnya itu cuman lebih fokus ke Auranti. Sono cerita nih. Soalnya ngenteni maru tadi nih Suwi neng maru, cuma tetap dikip, tetap di treatment ngono. Jadi kan wis sambil melihara maru, tapi fokus treatmentnya ke Auranti. Waktu itu. Nah, itu guys ya. Jadi beliau ini karena mungkin sambil menunggu progres maru, seperti kapan hari saya lihat kontennya Ko Franky Ya. Mutasi dari cabung sampai menjadi bunga solid itu Ko Franky bilang minimal itu 1 tahun. Betul, tahun itu. Minimal 1 tahun. Tahun. Nah, Itu nanti teman-teman kalau mau lihat ya, Korobi nanti bisa spill beberapa ikan di sini. Dalam kurun waktu 2 sampai 3 bulan dapatnya seberapa? Itu dari ombyokan Dari murni. Dari Ombyokan murni itu guys. Nanti teman-teman bisa lihat kan di sini semuanya kebetulan saya ada maru yellow,
progres yang size-nya masih di bawah 20 semua, paling besar 19 cm. Cuma kebanyakan ini kayak yang Korobi lihat kan rata-rata 14 16 lah. 14 16 bahkan ada yang under 15, yang di atas ini nanti juga bisa disipil baru 12 13, tapi meliharanya hampir setengah tahun. Tapi memang nggak bisa bohong kok, kualitas ya. kualitas kalau kita menjalani proses treatmentnya, kita progres, kualitasnya bener memang bagus gitu. Kualitasnya bagus tuh. Itu pertama guys. Terus sedikit sharing tentang Maru. Maru itu ini menurut saya ya guys ya. Menurut saya, dan aku gak dihujat bro. Aku sering dihujat perkara ngono. Jadi Korobi ini kadang-kadang naik ke sini ku gabut ke sini curhat kasih guys. Curhat. Iki loh guys, sampai iki loh papornya sampai kobong ya guys. Curhat sampai kobong wis. Untuk memilih bahan Maru itu bukan cuman sekedar simet ya waktu di Om-Yoan itu. Jadi kadang kenapa kok dari ratusan ekor atau ribuan ekor, seperti contohnya Burtobil ini dari ratusan ekor, ribuan ekor saya cuma dapat sekian, cuma dapat under 10. Kenapa kok kayak saya juga kadang kalau saya lagi niat ya guys ya, bisa tanya Bro Edwin nanti kalau DM-DM. Saya kalau lagi niat sortir ya guys ya, saya tuh bukan cuma sortir simet, tapi saya itu sortir plus anatomi dayung. Itu pertama. Kedua, sisik guys. Sisiknya ikan itu ada cirinya di mana dia apa ya bro, siap untuk diproses kecabung bunga. Ada tanda-tandanya. Kelihatan guys. Jadi dia ini sudah siap untuk progres cabung bunga, tinggal kita karantina, settlekan Single tank, di single tank. Untuk adaptasi dan mentalnya kita latih dulu agar jauh lebih cepat nantinya perkembangannya. Nah nanti kalau untuk ilmu yang kayak kita bilang sisiknya, terus kapan kita harus progres cabung dan bunga, itu nanti di next content guys. Karena kalau bahas itu bisa sampai setengah jam lebih. Ya. Karena harus detail biar paham. Gak mulai-mulai Korobi guys. Gak pulang-pulang. Sedih guys, ditutupi turun nyoba. Jadi malam ini sebenarnya bikin ini yo gak ada maksud bikin konten sih. Kebetulan Korobi main. Katanya sih kepengen lihat-lihat ikan, padahal di rumahnya banyak ikan loh guys. Saya yo heran loh. Ya gimana lagi bro, namanya bosen ya loh. Ya, bosen, jenuh guys. Jadi curhat ini guys ceritanya. Nah nanti ya guys ya, akan saya sertakan juga video-video ikan marunya si Bro Edwin ini. Marunya dia itu kalau untuk main di kelas progres ya guys ya, itu sudah banyak yang sold dan sudah banyak yang juara guys sebetulnya. Tapi juaranya di tangan orang, di pembeli, bukan di dia. Jadi tipikalnya Bro Edwin ini kalau untuk Maru itu dia lebih suka juaranya di sana guys. Ya, jadi kadang-kadang ini guys, saya itu progress treatment 1 tahun, ada teman-teman yang sering kesini tuh tahu semua ceritanya. Jadi ikan yang di sini sudah 1 tahun hasilnya bagus, dibeli sama teman-teman. Ada yang bawa main ke Madura kapan hari itu, podium 2 juga itu, sampai ada juga yang di HOC pernah kok. HOC mini kontes pernah, ikannya teman-teman juga, salah satu teman di sini juga ada bawa ikan dari sini itu pernah HOC mini kontes itu waktu itu. Jadi memang saya ini ya, mungkin teman-teman merasakan juga lah apa yang saya rasakan. Kita kan punya passion sendiri-sendiri ya. Betul. Ada orang yang memang nge-keep Maru untuk dibawa ke kontes itu. Ya, memang untuk harus main, harus bisa juara. Kalau saya enggak, memang passionnya di Oranti khususnya Bu. Jadi nyamannya di sana ya. Jadi nge-treatment Oranti memang dibawa untuk kontes, sedangkan nge-treatment Maru ada teman-teman yang cocok atau ada pembeli yang cocok ya sudah monggo. Kasih ya. Kasih udah. Kasih. Nah itu guys, jadi passion itu memang bawaan sendiri-sendiri. Bawaan, ya. Jadi tiap orang ya, mungkin kalian juga inilah nge-keep apapun, tapi ada punya feelingnya itu lebih di mana, nyamannya itu lebih kenyamanan di Maru kah, apa di Duak kah, apa di kelas yang mana gitu untuk kedepannya mau ikut kontes gitu. Jadi kalau saya lebih di Auranti soalnya gitu. Makanya kadang-kadang banyak teman-teman yang tanya, kadang itu di TikTok juga tanya, kok di Instagram juga tanya. Kan soalnya saya lebih sering
posting kan auranti, dop-dop semua gitu. Jadi 90% di postingan di Instagram saya itu teman-teman bisa lihat ikannya dua semua gitu loh. Padahal kalau datang main ke tempat saya ya ini maru semua, yang di sebelah sini maru semua, maru hampir ada 20 ada ini kalau maru. Sudah kurang lebih 20-an ya. Single tank guys. Single tank semua sudah progresan semua. Kalau yang di belakang kita ini kebetulan ini maru red semua ini. Ini red semua. Ini bocah-bocah nakal semua ini. Mentalnya masih 12 cm ini gue. Masih 12 cm ya. Masih 12 cm. Ngeri ini guys mentalnya. Masih 12 cm ini juga 13 13 masih. Dan beliau ini ngekipnya itu dari size baby loh guys. Baby. Cuma baby itu under 10 sih gue. 8, iya. 9, 10 yang sudah kelihatan barnya simet apa enggak gitu. Kalau 45 cm kan masih belum kok, masih belum bisa menyedihkan. Dan saya sering guys di DM, kok saya minta tolong sortirkan GS ukuran 5 cm atau 6 cm yang sudah simet. Bukan nggak mau guys, nggak bakal ketemu. Iya, nggak kelihatan. Makanya kan di konten sebelumnya kan saya sudah bahas sama Korobi kan, be a smart buyer. Ya, jadi jangan minta ke seller. Dan jangan menyalahkan seller, saya nggak nyalahkan pembeli juga enggak. Jangan minta yang sesuatu yang nggak mungkin untuk dicari. Sesuatu yang nggak mungkin untuk dicari gitu loh. Kalau kita simet di ukuran 15 atau under 20 ya pasti dapat. Di atas 10 pun sebenarnya sudah bisa ya, ya. Bisa, tapi kalau 8 10 itu bisa. Cuma setengah mati. Iya, berat sih. Iya. Ada teman kita waktu itu ya di tempat Korobi dari pagi sampai jam 1 malam, guys. Sortir size 8 10 ya. Ketemu itu pun cuma gak sampai 10 ya waktu itu. Gak sampai 10. 8 ekor. 8 ekor. Dari pagi sampai jam 1 malam bayangin. Itu dia memang pertama sortirnya dia itu pastinya simet ya guys. Cuman dia itu sortirnya juga bentuk bar tuh. Karena ada yang apa ya? Ada yang gila bar 6/6. Nah kayak gitu guys. Nah itu cuman ya memang susah karena dia minta yang perfect gitu ya. Bar yang perfect. Nah, sekedar sharing ya guys ya. Ikan yang bisa ikan maru ya, cana maru, terutama varian yellow yang bisa kita bedakan atau kita prediksi dia sudah sanggup untuk kecabung bunga ya bro, siap progres cabung bunga. Itu tuh rata-rata di size 11 sampai 13 cm. Iya kan? Betul. Karena kenapa kok bisa bilang gitu ya guys? Karena saya ini kan main ombyoan ya, saya nyuplai banyak toko, saya setiap harinya ketemu ribuan maru. Saya bisa membedakan mana yang siap, mana yang tidak. Nanti ada guys ya, yang kayak ini kan belum ini bro ya. Ini kalau dapat pertama masih belum. Nanti ada yang, nah sing itu kan aku kan bilang ya sudah ya. Padahal saya sama ini bro. Padahal size-nya sama guys, tapi tahap step untuk ke progres cabung bunganya beda. Nanti next konten guys. Next konten lah itu next nanti konten video kan ya. Video ikan kita spill dengan size yang sama tapi kualitas beda. Kualitasnya beda. Jadi nanti akan nampak banget ya. Jadi buat teman-teman nanti kita sharing pelan-pelan ilmunya. Tapi jangan lupa dulu dibantu subscribe-nya, like, share-nya ya. Biar channel Robi Gemes terus berkembang ya, tetap biar Korobi juga tetap semangat untuk bikin konten, bisa sharing ke teman-teman semuanya. Karena ya tujuannya Korobi bikin apa? YouTube channel ini sebenarnya sih sharing ya terutama. Sharing pengalaman, ilmu terus menghilangkan gabut, guys. Soalnya kadang saya kalau jenuh memang malas balas WA, balasnya ya. Karena capek sini ya udah. Ya. Jadi dengan adanya konten ini juga bisa membantu pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang selama ini tidak sempat dijawab satu persatu. Betul. Ya, jadi ya inilah kita tidak ada maksud apa-apa, nggak ada tujuan apa-apa. Tujuannya pokoknya perkembangan terus, maju terus untuk percanaan Indonesia. Yo karena sekarang ini kan apalagi maru ya kan berkembang lagi. Enggak maksudnya ilmunya selalu bertambah, kayak selalu bertambah. Batik ya. Ya sekarang kan progres batik lagi viral. Ini juga ada batik guys ini guys. Dulu juga. Sudah laku juga. Saya juga ada batik dulu yang dibeli orang itu ada size 20, batiknya juga bagus. Terus ini lagi nih guys. Size 12 13 ini, Bu.
Ya, Nanti pokoknya di next konten lah berikutnya. Sekalian kita bahas gabung bunga itu, nanti kita spill semua satu-satu. Gitu. Jadi tujuannya sih nggak ada maksud apa-apa. Pengennya kita tuh percanan ini jaya terus gitu loh, percanan Indonesia. Jangan sampai turun, jangan sampai tenggelam gitu. Jadi kita kepengen maju terus gitu. Nah, bro, ini sekedar pembahasan ya. Jadi pembahasan ini guys, aku cuma kepengen tanya. Kalau buat aquascape gini itu apa ya? Tanknya itu sesuai request atau keinginan sendiri? Request Bu. Ini request ini, Palut ini kan Palut Dario. Ah, Palut. Kemarin itu orangnya request 40x40 kita bikinkan. 40x40. 40 panjang lebarnya ya. Panjang lebarnya persegi, 40 persegi. Kadang-kadang itu kan ada yang minta dia ngambil foto di mana lah, kan banyak sekarang kan di sosmed juga banyak fotonya, di screenshot apa di save apa kurang di lebih kayak gini gitu ya. Kurang lebih kayak gini. Cuma karena budgetnya terbatas, tapi temanya kayak gini, bisa nggak budgetnya segini, monggo. Nah itu guys, jadi balik ke aquascape hobinya Bro Edwin ini, dia menyesuaikan budget pertama, kedua request tank guys ya. Jadi aquascape itu sebetulnya nggak perlu yang gede banget, nggak perlu. Contohnya yang kayak di 30x30. Nah ini 30x30 guys. Ini udah nampak indah buat saya. Dan aquascape itu penyegaran mata ya bro. Iya, healing, hijau guys. Wah, makanya itu salah satunya saya sering nongkrong di sini guys. Di rumah saya nggak ada guys, nggak ada aquascape. Semuanya isinya ikan ombyoan semua guys. Jadi bikin pusing. Mata itu capek guys lihatnya guys. Ya minimal tidak membuat mata kita itu jenuh ya guys. Betul. Hijau-hijau itu enak lah. Betul. Iya, kalau yang lihat hijau-hijau itu gimana ya? Pikiran itu jadi tenang gitu loh, nyaman, fresh. Tapi ingat ya guys ya, jangan aplikasi hijau. Sulit. Untung nggak selek rokok, nggak selek terus salah siapa kok bahas yang hijau-hijau? Susah. Nanti untuk next konten itu ya mungkin aku akan banyak interogasi untuk pembahasan detail aquascape juga dan lain-lain lah, untuk saling sharing ya guys ya. Jadi biar nggak cana terus. Nah biar nggak bosen. Tak bosen. Soalnya gini kok, pasti kok Robi juga pernah ngalami. Di sini teman-teman juga pasti juga ada yang ngalami. Kadang-kadang ada teman-teman yang kesini kok. Kadang ya curhat bosen katanya. Jenuh gitu. Jadi mencegah kejenuhan itu ya apa ya? Kita cari selingan lainnya lah. Nah betul. Biar nggak jenuh. Soalnya takutnya kalau jenuh ya itu tadi kok. Nanti percanannya malah turun. Iya, karena gini guys, aku banyak melihat status di WA teman-teman saya, pensiun jual rak, pensiun jual ikan, karena ya mungkin ya kejenuhan tadi itu yang menyerang ya bro ya. Nah dia nggak ada aktivitas lain. Nah kalau kayak saya kan banyak aktivitas guys, sampai saya buat konten pun kadang, oh iki kok kepengen kayak konten apa lali. Jadi ya wis konten saya ini tuh otodidak dan ya sewaktu-waktu. Makanya kok gitu. Nek jenuh itu kan salah satu juga kok mental keepers ya. Mental keeper. Makanya kan di konten sebelumnya guys kita kan bahas sebelum ngelatih mental ikan, mental keepernya dulu guys. Mental keepersnya dulu. Lah kita ini sudah seberapa lama sampai sekian tahun ini ya gimana caranya supaya tetap konsisten, supaya tetap bertahan. Mungkin kurang lebih kalau saya pribadi ya, kurang lebih itu 4 tahunan ya guys. Kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih ya 4 tahunan lah. Saya itu belajar tentang cana dari cuman hobi sampai jadi seller. Jadi pemain. Kalau main enggak bro? Ya main, tapi maksudnya dimainkan ya ikannya be aja. Karena saya lebih suka itu mencetak bahan setengah jadi guys. Jadi kalau seandainya apa ya, ketemu setelan ikan ini kayak gini ya sudah, aku sudah seneng. Dan nanti tinggal kamu lanjutkan ini loh bro, kamu kalau belikan ini setelannya itu gini, selesai. Itu sudah suatu kepuasan buat saya. Kayak gitu. Nah itu guys, makanya kan kita di sini kan sharing apa segala macam itu, pertahankan lah. Eksperimen. Saya tuh orangnya lebih suka eksperimen. Mungkin hampir 11-12 sama Bro Edwin. Bro Edwin pun yang Auranti kan juga dari nol ya, dari 0 sampai 3 bulan gimana kok bisa
kita harus setting itu adaptasinya bisa cepet, terus bisa langsung ikut kontes, kita bisa ikut show. Nah kayak gitu guys. Nah terkadang kayak saya sama Bradin ini ikut kontes itu ya nggak selalu menang ya. Enggak. Buktinya aja kita kan kirim berangkat kemana ya Iya. kalah gitu. Kalah. Terus juga kadang sekali waktu kita ikut kontes itu untuk apa? Melihat hasil nilai ikan yang kita udah keep. Evaluasi. Ya, istilahnya kita ujian guys. Ujian itu bayar gitu loh, bayar duit tiket itu tadi. Makanya pada saat kita mengikutkan ikan itu bukan kemenangan yang kita harapkan, Iya. tapi kepuasan. Wih, ikan Treatment yang sudah ikanku dinilai juri sekian ya ternyata ya. Oh ternyata aku ini masih ada kurangnya itu yang ini. Iya. Ya, Di kayak warna, gitu. apakah di Nah, bunga, apakah di kayak metal. gitu guys. Jadi segala sesuatunya itu pengalamannya itu kita bertambah terus jadinya gitu guys. Jadi kalau seseorang yang punya mention, punya pemikiran itu ikut kontes harus menang, Enggak bisa. susah guys. Susah gitu. Gitu. Karena kita sendiri juga gak bisa tahu kan, ngelihat ikan-ikan musuh-musuhnya, pemain-pemain lain juga kita kan begitu tiba di arena ternyata kita lihat, kok ngeri rek. Nanti lihat lagi ke tank sekolah. Loh, kok ngene rek iwake rek. Mati nak. Akhirnya bukan mental ikannya yang ngedon. Ya. Bukan mental ikannya kok, tapi mental kipersnya yang ngedon. Mentalnya kita mak jelek. Bukan. Ternyata saya masih harus banyak belajar. Iya, banyak lagi dievaluasi ikannya kekurangannya di mana. Bahkan kalau kita itu kadang ikut konten sama Korobi kayak kemarin kapan terakhir di Pasuruan ya Pak, ya. Pasuruan. Lihat oh ternyata ikan kita poin-poinnya segini sedangkan ikan yang lain teman-teman yang lain sudah di atas, oh berarti kurangnya di mana kita evaluasi lagi, Dibenahi lagi, di-treatment lagi. Untuk next konten mungkin aku akan membahas tentang ya tadi kayak Maru ya. Ya. Maru mana yang size sama tapi yang sama saya seandainya 14 cm ketemu 14 cm dengan kualitas beda. Dengan kualitas yang beda, ini sudah siap untuk diprogres album bunga, ini belum siap. Ini yang harus diselesaikan, yang harus diprogres ininya dulu itu ada guys tahapnya. Dan mungkin ini akan tak bahas secara detail, tapi ya terus terang guys, mungkin sampai 40 menit bahkan bisa lebih nanti guys. Cuman ya tak usahakan ya guys ya. Semoga saya bisa belajar ngedit, ngekat ya guys. Aku ora iso ngekat guys. Ora iso ngedit deh piye. Biar kalian nggak jenuh. Oke guys, semangat terus Kipcana. Jangan mudah menyerah. Mental kiper dulu yang dibenahi. Tetap semangat, konsisten. Nah, konsisten itu yang paling penting. Oke guys, see you next video.